Dok, sejak istri saya wafat 5 tahun lalu, saya tidak pernah lagi menyentuh tubuh sendiri. Bukan karena tidak ingin, tapi karena saya merasa itu salah. Saya takut dianggap tidak sopan, tidak pantas. Tapi yang saya rasakan bukan damai dok, tapi sepi. Dan tubuh saya seperti tidak milik saya lagi. Saya pernah menerima surat dari seorang bapak bernama Pak Arif, usia 72 tahun, dari Yogyakarta. Suratnya pendek, tapi membuat saya terdiam cukup lama. Surat itu membuat saya sadar. Ada begitu banyak pria lanjut usia yang diam-diam memendam perasaan serupa. Rasa rindu untuk merasa hidup kembali, tapi diselimuti oleh ketakutan, rasa malu, dan kesunyian yang tidak pernah diucapkan. Hari ini, saya ingin berbicara tentang itu. Bukan soal nafsu, bukan soal kejantanan, tapi soal martabat, kedekatan dengan diri sendiri, dan hak untuk merasa nyaman, meskipun usia terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di 7 menit menuju sehat. Saya Dr. Andi, dan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus untuk semua komentar, surat, dan curahan hati dari Bapak Ibu selama beberapa bulan terakhir. Banyak dari Anda berbagi cerita tentang bagaimana usia boleh menua, tapi kerinduan untuk merasa utuh tidak pernah benar-benar hilang. Saya membaca setiap pesan yang masuk, dan satu tema terus muncul. Bagaimana caranya tetap merasa hidup, tetap merasa ada, meskipun tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan pasangan mungkin sudah tiada, atau sudah terasa jauh. Karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang paling banyak diminta, paling banyak dirahasiakan, dan paling jarang dibahas dengan hormat. Apa yang terjadi pada tubuh, jiwa, dan harga diri kita saat kita berhenti menyentuh diri sendiri di usia senja. Saya tahu topik ini tidak mudah, tapi jika Anda masih di sini dan masih percaya bahwa kesehatan bukan hanya tentang tekanan darah dan kolesterol, tapi juga tentang koneksi batin, kenyamanan, dan kemanusiaan, silakan tulis angka 1 di komentar. Itu tanda bahwa Anda masih ingin belajar, masih ingin merawat tubuh dan jiwa Anda dengan cinta. Dan kalau Anda merasa video seperti ini penting, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng. Karena di sini kita bicara kesehatan dengan penuh penghargaan, terutama untuk mereka yang sering terlupakan. Sekarang, mari kita mulai bagian pertama. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh lansia saat berhenti bermesraan dengan dirinya sendiri? Tubuh kita itu pintar sekali, Bapak Ibu. Ia selalu ingat apa yang sering kita lakukan. Tapi, ia juga bisa cepat lupa saat kita berhenti memberi perhatian. Salah satu yang paling sering saya temui di ruang praktik adalah ini. Pria usia 60-an yang datang mengeluh tentang ketidaknyamanan di daerah panggul, rasa berat, kadang seperti kesemutan, atau justru tidak terasa apa-apa sama sekali. Banyak yang tidak tahu bahwa berhenti menyentuh diri sendiri dalam waktu lama bisa memengaruhi kesehatan fisik secara nyata, terutama sirkulasi darah ke area panggul. Itu bisa menurun drastis. Hari ini, saya tidak sendiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berkenalan dengan tamu kita dari Jawa Tengah. Beliau adalah Pak Wicaksono, usia 70 tahun, pensiunan guru SD, sekarang tinggal bersama cucu-cucunya di Salatiga. Pak Wicaksono sudah lama merasa ada yang berubah di tubuhnya, bukan penyakit berat, tapi sesuatu yang dulu terasa hidup, sekarang mulai menghilang perlahan. Dulu saya pikir, kalau sudah tua ya wajar kalau jadi mati rasa. Tapi lama-lama saya sadar, bukan tubuh saya yang rusak. Saya sendiri yang berhenti mendekatinya. Betul sekali, Pak Wicaksono. Yang sering terjadi adalah aliran darah ke penis atau area kewanitaan menurun, jaringan otot mulai kehilangan elastisitas, dan sensitivitas kulit juga bisa menurun jauh. Bagi pria, ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman saat duduk lama, susah buang air kecil, atau rasa berat di selangkangan. Bahkan risiko pembesaran prostat jadi meningkat kalau tidak ada ejakulasi atau stimulasi ringan secara rutin. Bagi perempuan, yang sering muncul adalah kekeringan, iritasi ringan, dan rasa seperti tubuh bukan milik sendiri lagi. Dan perubahan ini bisa terjadi diam-diam,
hanya dalam beberapa bulan saja. Banyak orang berpikir, sudah usia segini, buat apa lagi? Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu, ini bukan soal nafsu, ini soal memelihara bagian tubuh yang selama puluhan tahun telah setia menemani Anda. Anda tidak akan berhenti menyikat gigi hanya karena rambut sudah memutih, bukan? Jadi kenapa kita berhenti merawat bagian lain? Hanya karena kita diam? Bapak Ibu, banyak orang mengira bahwa berhenti bermesraan dengan diri sendiri hanya berdampak pada tubuh. Padahal yang paling dalam justru terjadi pada jiwa kita. Saya sering sekali menerima curhatan dari para lansia, baik pria maupun wanita. Mereka datang bukan hanya karena nyeri fisik, tapi karena merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka bilang, saya merasa kosong, Dok. Badan ini seperti tidak punya jiwa. Setiap hari dijalani, tapi tanpa rasa. Hari ini, tamu kita Pak Wicaksono juga sempat berbagi hal yang serupa. Dulu saya merasa dekat dengan tubuh saya. Tapi sekarang rasanya seperti jauh. Seolah tubuh ini cuma alat, bukan bagian dari diri saya. Dan inilah yang disebut keterputusan dari tubuh sendiri. Perasaan ini muncul perlahan, tidak terasa di awal, tapi dampaknya sangat nyata. Kita mulai kehilangan minat terhadap penampilan. Kita merasa tidak layak lagi untuk merasakan kenyamanan. Lalu diam-diam, kita merasa tidak terlihat, bahkan oleh diri sendiri. Apa yang dulu menjadi sumber kenyamanan dan kehangatan, kini berubah jadi sesuatu yang dihindari. Bukan karena kita tidak ingin, tapi karena kita merasa tidak pantas. Karena norma, budaya, atau rasa malu yang sudah dibentuk sejak dulu. Padahal, masturbasi yang sehat dan sadar di usia tua bukanlah soal gairah atau nafsu. Ini adalah tentang koneksi. Koneksi dengan tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Koneksi dengan harga diri, dengan perasaan bahwa saya masih layak untuk merasakan. Tanpa koneksi itu, emosi kita jadi datar, semangat menurun, kehangatan dari dalam diri memudar. Kita menjadi lebih mudah kesepian, lebih tertutup, dan tidak tahu harus berbagi ke siapa. Namun kabar baiknya adalah, koneksi ini bisa dibangun kembali. Perlahan, lembut, dan dengan penuh rasa hormat pada tubuh sendiri. Dimulai dari keberanian kecil untuk menyapa, untuk mengenali kembali siapa diri kita. Bukan sebagai orang tua yang lemah, tapi sebagai manusia utuh yang masih punya hak untuk merasakan kehangatan dan keintiman, meski hanya dalam kesunyian. Pak Wicaksono sempat cerita pada saya, beliau merasa belakangan ini sering bangun tengah malam karena ingin buang air kecil. Terkadang juga merasa agak berat di bagian bawah perut, tapi beliau pikir itu hanya hal biasa karena usia. Iya, dokter. Saya pikir ya wajar, namanya juga sudah tua. Tapi kok makin hari makin sering. Kadang duduk lama pun rasanya tidak nyaman. Dan ini bukan hanya soal usia, Bapak Ibu. Tubuh pria punya satu bagian penting yang sangat bergantung pada perawatan sederhana dan rutin. Kalau terlalu lama tidak dipakai atau tidak dirangsang secara alami, bagian itu bisa mengalami kemacetan kecil, ibarat saluran air yang jarang dialiri. Akibatnya, muncul rasa berat, sering ke kamar mandi malam hari, dan jika dibiarkan bisa jadi lebih merepotkan. Saya tahu, ini hal yang sering dianggap tabu atau malu untuk dibahas. Tapi kenyataannya, perawatan lembut dan penuh perhatian pada diri sendiri bisa menjadi cara alami untuk mencegah masalah serius. Tidak perlu selalu obat mahal. Kadang yang dibutuhkan tubuh hanyalah waktu. Waktu untuk mendengar sinyal dari dalam. Waktu untuk menjaga sirkulasi tetap lancar dan bagian dalam tetap hidup. Bapak Ibu, ini bukan soal keinginan, ini soal menjaga agar tubuh tidak lupa fungsinya. Seperti kita menyikat gigi agar gusi tetap sehat, kita juga bisa menjaga bagian dalam dengan cara yang tenang, sopan, dan penuh kendali. Dan jika ini membantu Bapak Ibu merasa lebih nyaman, lebih terhubung, itu adalah tanda bahwa tubuh masih merespons perhatian. Tanda bahwa Anda masih hidup sepenuhnya. Bapak Ibu, banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa segala bentuk keintiman pribadi harus disembunyikan. Kita diajarkan untuk diam, untuk merasa malu,
bahkan untuk merasa bersalah. Saya pernah mendapat surat dari seorang kakek di Yogyakarta. Beliau menulis, "Saya merasa bersalah hanya karena ingin menyentuh tubuh saya sendiri. Tapi semakin saya menahan, saya malah merasa semakin jauh dari diri saya. Dan saya ingin berkata, perasaan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merawat diri sendiri. Yang keliru adalah ketika rasa malu warisan lama membuat kita membiarkan tubuh menua tanpa perhatian." Bapak Ibu, usia bukan alasan untuk berhenti menyayangi diri sendiri. Tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun. Ia layak dirawat, bukan diabaikan. Ia butuh kelembutan, bukan penghakiman. Jika dulu kita diajarkan untuk menutup-nutupi, hari ini kita bisa memilih untuk merawat dengan tenang, dengan hormat, dengan rasa syukur. Melepaskan rasa malu bukan berarti tidak sopan. Justru itu langkah pertama menuju hidup yang lebih damai dan bermartabat. Bapak Ibu, di usia lanjut, kita sering merasa dunia mulai menjauh. Anak-anak sibuk dengan keluarga mereka, pasangan mungkin sudah tiada, dan tubuh ini pun mulai terasa asing. Kita mandi, berpakaian, minum obat, tapi tanpa benar-benar menyentuh diri dengan perhatian. Padahal, sentuhan yang hangat, bahkan dari diri sendiri, bisa menjadi pengingat bahwa kita masih hidup, masih layak dicintai, masih berarti. Sentuhan itu tidak harus dalam bentuk yang rumit, bisa sesederhana memijat pelan kaki yang pegal, atau menyentuh dada sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, tubuhku." Saya pernah menerima surat dari seorang ibu bernama Bu Ani, 72 tahun. Beliau menulis, "Dulu saya merasa tubuh ini seperti beban, tapi sejak saya belajar memberi waktu untuk diri sendiri, saya merasa lebih damai. Saya mulai tidur lebih nyenyak, dan hati terasa lebih hangat." Keintiman diri bukan soal nafsu atau keinginan, ini adalah tentang keterhubungan. Ketika kita bisa hadir penuh untuk tubuh kita sendiri, dalam keheningan, tanpa rasa malu, kita sedang memeluk kembali bagian dalam dari diri yang mungkin telah lama kita abaikan. Bapak Ibu, jangan biarkan tubuh ini menua dalam sunyi. Hadirkan kelembutan, hadirkan kehangatan. Karena seringkali yang dibutuhkan bukan obat atau terapi, tapi hanya rasa hormat, perhatian dan sentuhan penuh kasih dari diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menutup pembahasan hari ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang sangat penting. Semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini adalah untuk edukasi dan dukungan emosional, bukan pengganti dari pemeriksaan medis langsung. Jika Bapak Ibu memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah di bagian dalam tubuh, saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional sebelum mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan keintiman atau aktivitas pribadi. Ingat, tubuh setiap orang berbeda. Apa yang baik untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Maka, keputusan terbaik adalah yang diambil dengan informasi yang cukup dan didampingi oleh tenaga medis yang memahami riwayat kesehatan pribadi Anda. Dan yang paling penting, apapun pilihan Bapak Ibu, lakukanlah dengan tenang, dengan rasa hormat pada tubuh sendiri, dan dengan niat untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun batin. Dulu saya pikir, setelah istri saya meninggal, semua tentang kedekatan dan kehangatan juga ikut selesai. Saya berhenti menyentuh diri, berhenti peduli. Saya merasa seperti rumah kosong. Tapi ternyata bukan waktu yang membuat saya menjauh dari hidup. Saya sendiri yang perlahan menutup pintu. Dan sekarang, saya sedang belajar membuka lagi. Pelan-pelan, dengan rasa syukur. Terima kasih Pak Wicaksono. Cerita Bapak sangat menyentuh. Dan saya yakin, banyak Bapak Ibu di luar sana yang diam-diam merasakan hal yang sama. Kita menua bukan untuk diam, tapi untuk lebih mengenal diri sendiri. Untuk memahami bahwa merawat diri, baik dari luar maupun dari dalam, adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur. Masturbasi di usia lanjut bukan soal nafsu. Itu soal kesehatan, kehangatan batin,
dan rasa hormat pada tubuh yang telah menemani kita sepanjang hidup. Kalau hari ini ada satu hal yang menyentuh hati Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu menuliskannya di kolom komentar. Apa pelajaran kecil yang ingin Bapak Ibu mulai praktikkan untuk diri sendiri? Ketik angka 1 jika Anda merasa konten ini membantu, atau angka 0 jika masih ada hal yang belum sesuai, agar kami bisa terus memperbaiki. Dan tentu saja, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami menyebarkannya ke teman, keluarga, atau grup WhatsApp orang tua. Karena bisa jadi, satu video kecil ini adalah pelita bagi seseorang yang sudah lama merasa sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hangat, tetap hidup, tetap terhubung dengan dunia dan dengan diri sendiri.